Shalom, selamat siang. Perkenalkan nama saya Yonatan Laubulindikudi, Prodi S1 Manajemen. NIM 2892250-156. Saya akan mempresentasikan mata kuliah Bank dan Lembaga. Lanjut bab 1 Koperasi. A. Sejarah Koperasi. Sejarah mencatat bahwa gerakan koperasi di dunia dimulai pada pertengahan abad ke-18 dan awal abad ke-19. Saat itu, koperasi masih disebut dengan koperasi pra-industri. Gerakan ini lahir akibat dari revolusi industri yang gagal mewujudkan semboyan liberty, egalite, fratern, kebebasan, kebersamaan. Inggris Charles Fourier 1772 sampai 1837 mendirikan Palen Stairs Laws Blend 1811 sampai 1882 mengusulkan dibentuk atelier sosiok atau atelier sosial. Saint-Simon 1760 sampai 1825 bermanfaat bahwa masalah sosial dapat diatasi jika masyarakat diatur. Oke, kita lanjut. Pada awal mereka mendapatkan banyak hujatan dari banyak pihak, namun mereka mampu membuktikan bahwa toko yang mereka kelola dapat berkembang dengan baik. Adapun prinsip-prinsip yang mereka pakai dalam koperasi tersebut yaitu: yang pertama, keanggotaan yang sifatnya terbuka; kedua, pengawasan yang sifatnya demokratis; ketiga, bunga terbatas yang bermodal dari sesama anggota; keempat, sisa hasil usaha dibagi berdasarkan besarnya kontribusi pada koperasi; penjualan barang-barang sesuaikan dengan harga pasar yang berlaku dan pembayaran harus tunai; keenam, tidak ada diskriminasi dalam suku, bangsa, ras, agama, dan aliran politik; yang ketujuh, barang-barang yang diperjualbelikan merupakan barang-barang yang asli, bukan barang rusak, palsu, atau KW. Kedelapan, anggota menerima edukasi secara berkesinambungan. Slide berikut. B. Perkembangan koperasi di Indonesia. Sejarah singkat. Gerakan koperasi bermula pada abad ke-20 yang pada umumnya merupakan hasil dari usaha yang tidak spontan dan tidak dilakukan oleh orang-orang yang sangat kaya. Koperasi tumbuh dari kalangan rakyat ketika penderitaan dalam lapangan ekonomi dan sosial yang ditimbulkan oleh sistem kapitalisme semakin memuncak. Slide berikut. Pada zaman Belanda membentuk koperasi belum dapat terlaksana karena yang pertama, belum ada instansi pemerintah ataupun badan non-pemerintah yang memberikan penerangan dan penyuluhan tentang koperasi. Kedua, belum ada undang-undang yang mengatur kehidupan koperasi. Yang ketiga, pemerintah jajahan sendiri masih ragu-ragu menganjurkan koperasi karena pertimbangan politik, khawatir koperasi itu akan digunakan oleh kaum politik untuk tujuan yang membahayakan pemerintah jajahan itu. Slide berikutnya. Mengantisipasi perkembangan koperasi yang sudah mulai memasyarakatkan, pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan peraturan perundangan tentang perkoperasian. Pertama, diterbitkan peraturan Perkumpulan Koperasi nomor 43 tahun 1915. Lalu pada tahun 1927 dikeluarkan pula peraturan nomor 91 tahun 1927 yang mengatur perkumpulan koperasi bagi golongan bumi putra. Setelah Indonesia merdeka pada tanggal 12 Juli 1947, Pergerakan Koperasi Indonesia mengadakan kongres koperasi yang pertama di Tasikmalaya. Hari ini kemudian ditetapkan sebagai Hari Koperasi Indonesia, sekaligus membentuk Sentral Organisasi Koperasi Rakyat Indonesia atau SUKRI yang berkedudukan di Tasikmalaya atau Bandung sebagai ibu kota provinsi, sedang diduduki oleh tentara Belanda. C. Mengapa koperasi berjaya di Indonesia?
Menjadikan koperasi sebagai lembaga ekonomi yang sangat cocok untuk diterapkan di Indonesia. Kebiasaan kekeluargaan yang gotong royong tersebut sudah menjadi kebiasaan yang sudah turun menurun, sehingga tidak mengherankan jika asas kekeluargaan dan gotong royong yang diusung oleh koperasi bisa menyatu dengan bangsa ini. Kekeluargaan hal ini tertuang dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar tahun 1945 ayat 1, dilansir dari website Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atau DPR RI. Makna dari pasal tersebut adalah sebuah sistem ekonomi yang dikembangkan di Indonesia seharusnya tidak berbasis persaingan dan asas individualistik. D. Pengertian koperasi. Salah satu badan usaha penopang ekonomi rakyat Indonesia adalah koperasi. Bagaimana tidak? Pada tahun 2019 saja, Kementerian Koperasi dan UKM menyebutkan bahwa koperasi di seluruh Indonesia berjumlah 123.048 dan anggota yang sudah tercatat sebanyak 22 juta orang. Kata koperasi diambil dari bahasa Inggris, yakni cooperation. Jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia artinya kerjasama. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, koperasi dapat diartikan sebagai sebuah badan usaha yang beranggotakan sekumpulan orang yang kegiatannya berlandasan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi kerakyatan yang berasas kekeluargaan. E. Fungsi dan peran koperasi. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Pasal 4 dijelaskan bahwa koperasi memiliki fungsi dan peranan antara lain yaitu mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota dan masyarakat, berupaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia, memperkokoh perekonomian rakyat, mengembangkan perekonomian nasional, serta mengembangkan kreativitas dan jiwa berorganisasi bagi pelajar bangsa. Lanjut, F. Dasar-dasar hukum koperasi. Koperasi memiliki dasar hukum sehingga koperasi merupakan badan usaha yang legal untuk dijalankan. Beberapa dasar hukum koperasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Perkoperasian. Kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1994 Pembubaran Koperasi oleh Pemerintah. Ketiga, Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1994 Persyaratan dan Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi. Keempat, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi. G. Jenis koperasi berdasarkan jenis usaha. Berdasarkan jenis usaha yang dijalankan, koperasi terbagi menjadi 3 jenis, yaitu pertama, koperasi produsen. Koperasi produsen adalah koperasi yang menyediakan sarana berada produsen untuk melakukan produksi. Produksi berasal dari anggota dan ditawar dengan harga relatif lebih tinggi untuk kemudian dijual kepada anggota dan non-anggota. Kedua, koperasi konsumen. Koperasi konsumen adalah koperasi yang menyediakan kegiatan usaha berupa barang untuk kebutuhan anggota dan non-anggota. Koperasi jasa. Koperasi jasa adalah koperasi yang menyediakan jasa atau kecil simpan pinjam untuk kebutuhan anggota dan non-anggota. H. Nilai dan prinsip koperasi. Yang pertama, keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka. Kedua, pengelolaan dilakukan secara demokrasi. Ketiga, pembagian SHU dilakukan secara adil sesuai dengan jasa usaha masing-masing anggota. Yang keempat, pemberian balas jasa yang terbatas.
terhadap modal. I. Sumber modal koperasi. Untuk mendirikan koperasi dibutuhkan modal dan tentunya jumlah tidak sedikit, sehingga kita juga perlu mengetahui sumber modal koperasi. Adapun sumber modal koperasi secara umum diperoleh dari yang pertama, setoran anggota berupa setoran wajib atau pokok dan setoran sukarela. Kedua, donatur atau hibah dari pihak yang pemilik kepedulian dan pengembangan koperasi pemerintah daerah. Yang ketiga, penjualan obligasi atau dari pinjaman dari pihak yang dianggap layak. Kelima, dan lainnya yang dianggap layak atau tidak bertentangan dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga atau ART koperasi. J. Jenis-jenis koperasi. Berdasarkan fungsinya, tujuan utama pendirian koperasi untuk membangun kesejahteraan para anggota koperasi. Koperasi adalah merupakan singkatan dari kata ko atau co dan operasi atau operasion. Koperasi adalah suatu kumpulan orang-orang untuk bekerja sama demi kesejahteraan bersama. Koperasi Indonesia adalah organisasi ekonomi rakyat yang berwatak sosial dan beranggotaan orang-orang badan-badan usaha koperasi yang merupakan tata susunan ekonomi sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. 2. Berdasarkan tingkat dan luas daerah kerja. Ada beberapa jenis koperasi yang disebut di dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Pasal 15 pada, yaitu yang pertama, koperasi primer. Koperasi primer adalah koperasi yang minimal memiliki anggota sebanyak 20 orang perseorangan. Kedua, koperasi sekunder. Koperasi sekunder adalah koperasi yang berdiri dari gabungan badan-badan koperasi serta memiliki cakupan daerah kerja yang luas dibandingkan dengan koperasi primer. Lanjut. 3. Berdasarkan jenis usahanya. 1. Koperasi simpan pinjam atau KSP adalah koperasi yang memiliki usaha tunggal, yaitu menampung simpanan anggota dan melayani peminjaman. Anggota yang menabung atau menyimpan akan mendapatkan imbalan jasa dan bagi peminjam dikenakan jasa. Besarnya jasa bagi penabung dan peminjam ditentukan melalui rapat anggota. Dari sinilah kegiatan usaha koperasi dapat dikatakan oleh dan untuk anggota. Yang kedua, koperasi serba usaha atau KSU adalah koperasi yang bidang usahanya bermacam-macam. Misalnya unit usaha simpan pinjam, unit pertokoan untuk melayani kebutuhan sehari-hari anggota juga masyarakat, unit produksi, unit wartel. 4. Berdasarkan keanggotaan. 1. Koperasi unit desa atau KUD adalah koperasi yang beranggotakan masyarakat pedesaan. Koperasi ini melakukan kegiatan usaha ekonomi pedesaan, terutama pertanian. Untuk itu, kegiatan dilakukan KUD antara lain menyediakan pupuk, obat, pemberantas hama tanaman benih, alat pertanian, dan memberi penyuluhan teknis pertanian. Kedua, Koperasi Pegawai Republik Indonesia atau KPRI. Koperasi ini beranggotakan para pegawai negeri. Sebelum KPRI, koperasi ini bernama Koperasi Pegawai Negeri atau KPN. Lanjut, jenis-jenis koperasi menurut PP nomor 60 tahun 1959. Yang pertama, koperasi desa. Yang kedua, koperasi pertanian. Yang ketiga, koperasi peternakan. Keempat, koperasi industri. Kelima, koperasi simpan pinjam. Keenam, koperasi perikanan. Ketujuh, koperasi konsumsi. Gerigi roda. Upaya keras yang ditempuh secara terus-menerus. Hanya orang yang bekerja keras yang bersama jadi calon anggota dengan memenuhi beberapa persyaratannya.
rantai atau di sebelah kiri, ikatan kekeluargaan, persatuan dan persahabatan yang kokoh, bahwa anggota sebuah koperasi adalah pemilik koperasi tersebut, maka semua anggota menjadi sahabat bersatu dalam kekeluargaan, dan yang mengikat sesama anggota adalah hukum yang dirancang sebagai anggaran dasar atau AD. L. Koperasi dan ekonomi kerakyatan. Koperasi telah lama dianggap sebagai tokoh guru ekonomi nasional, karena koperasi dianggap sebagai basis kekuatan ekonomi rakyat. Koperasi yang dianggap sebagai anak kandung dan tulang punggung ekonomi kerakyatan justru hidupnya timbul tenggelam, sekalipun pemerintah lelah berjuang keras untuk menghidupkan dan memperdayakan koperasi di tengah-tengah masyarakat. Kesenjangan ekonomi dianggap dapat menjadi salah satu masalah yang bisa membawa pengaruh kepada konflik politik, ekonomi, dan bahkan bisa menyebabkan pada terjadinya komplot dan sejenisnya. Coptat adalah pengambilan kekuasaan secara paksa atau penurun jabatan seseorang presiden, gubernur, atau jenisnya sebelumnya habis masa jabatannya, seperti jatuhnya rezim Ferdinand Marcos, Muammar Gaddafi, dan lainnya. Oke, sekian dan terima kasih. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Oke, hanya itu saja presentasi dari saya. Sekian dan terima kasih. Mungkin ada kesalahan atau kekurangan, mohon dimaklumi. Terima kasih.